Baik, apa kabar semuanya? Ya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikut tentang kalorimetri yang membahas tentang berapa kalor yang dilepaskan atau yang diterima dalam satu reaksi. Ini pasti cukup gampang karena kita hanya menerapkan rumus Q sama dengan MC delta T. Apa maksudnya ini? Q-nya kalornya, kalori yang dilepaskan atau yang diterima dalam satu reaksi tadi, lalu MC delta T, M-nya massanya, kemudian C, pasti masih ingat? Kalor jenis, lalu delta T-nya adalah perubahan suhu. Nah, penerapan rumus ini juga pasti sangat sederhana, karena kita akan langsung lihat jenis soalnya pasti penggunaan rumus ini. Contohnya langsung kita buat biar gampang dipahami. Misalnya sebanyak 1,2 gram urea ini diketahui memiliki MR sama dengan 60, lalu dicampurkan ke dalam 500 ml air, dan diketahui misalnya kalori jenisnya ini sama dengan 4 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian campuran ini atau campuran tersebut mengakibatkan diketahui suhu misalkan turun sebesar 4 derajat Celcius. Kemudian dari sini ditanya berapa delta H pelarutan urea tadi, berapa delta H pelarutannya. Oke, seperti saya katakan tadi, kita lihat bahwa soal ini langsung bisa kita pastikan tentang kalorimetri tadi. Kenapa? Lihat, kalori jenisnya ada, delta T-nya juga ada, perubahan suhunya kan? Nah, maka berarti kalau kita jawab, maka pasti pertama adalah Q sama dengan MC delta T. Nah, sekarang kita masukin satu persatu. Masanya sama dengan berapa? Berarti Q sama dengan masanya berapa? Iya, kalau kita masukin 1,2 gram, justru disinilah jebakannya biasanya. Sering sekali saya lihat dalam penjelasannya yang dimasukin ini, sehingga hasilnya jadi salah. Nah, kenapa? Karena dari rumus ini, perhatikan delta T itu kan perubahan suhu. Maka perubahan suhu ini tentu masanya adalah massa yang mengalami perubahan suhu. Nah, apa massa yang mengalami perubahan suhu? Ya, benar, yaitu massa yang dicampurkan ini 1,2 gram urea dan 500 ml air. Jadi harusnya sekali lagi massa ureanya ditambah massa airnya. Nah, berarti 1,2 gram ditambah, kalau 500 ml air berapa gram? Ya benar, 500 gram juga. Kenapa? Karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Jadi berapa volumenya dalam mililiter langsung sama dengan gramnya. Jadi sekali lagi berarti 1,2 ditambah 500 itulah yang setepatnya sebenarnya. Tetapi dalam perhitungan justru yang sering digunakan massa airnya ini langsung. Berarti yang kita tuliskan adalah 500 gram. Kenapa 500 gram? Atau kenapa hanya massa airnya yang dimasukin? Saya katakan tadi sebenarnya ini jumlah. Nah, tetapi karena 1,2 gram sangat-sangat kecil dibanding 500, sehingga bisa diabaikan. Nah, berarti 500 gram tadi kalau jenis tadi berapa? 4 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 4 derajat Celcius. Maka kita hitung Q-nya sama dengan berapa ini tadi semua? 500 kali 4 berarti 2000 kali 4 berarti berapa jadinya? 8000 ya? 8000 Joule sama dengan berapa kilojoule? Iya, 8 kilojoule. Sampai di sini kita udah dapatkan apa yang dinamakan dengan kalornya. Kalor ini kalau kita hubungkan dengan soal yang ditanya bukan kalor melainkan delta H pelarutannya. Maka hubungannya apa delta H dengan kalor?
Nah, delta H ini kita tahu kan bisa bertanda positif atau negatif yang menunjukkan reaksinya exo atau endo. Ingat bahwa exo exit berarti delta H-nya negatif. Lalu dari mana tanda positif atau negatifnya ini kita peroleh? Ini dilihat dari suhunya. Suhu ini kemungkinannya hanya ada dua, yaitu naik atau turun. Kalau suhu naik, ingat bahwa reaksinya berarti mengeluarkan kalor atau exo. Sebaliknya suhu turun berarti reaksinya endo sehingga deltanya positif. Maka untuk soal ini karena suhu turun tandanya positif apa negatif tadi? Ya positif. Berarti delta H sama dengan plus 8 kilojoule. Itulah delta H-nya. Tapi hati-hati juga sampai di sini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena yang ditanya di sini adalah delta H pelarutan NaOH apa? Delta H pelarutan urea. Nah, kalau yang ditanya berapa delta H pelarutan 1,2 gram urea, maka jawabannya cukup sampai di sini. Kalau pertanyaannya seperti ini, delta H pelarutan urea, ini kan sama aja dengan menanyakan berapa delta H pembentukan, berapa delta H pembakaran, berapa delta H penguraian. Itu masih ingat, tentu kita cari untuk 1 mol. Maka satuannya adalah kilojoule per mol. Maka disinilah pentingnya yang 1,2 gram ini sebenarnya, yaitu untuk nyari apa? Nyari molnya dengan menggunakan gram per ml. Baik, maka kita lanjut delta H sama dengan plus 8 kilojoule, lalu kita buat per mol. Berapa molnya? Molnya dengan menggunakan gram per ml tadi yaitu 1,2 per berapa ml-nya? 60. 1,2 per 60 berapa? 1/50. Ya, maka kali 1/50 sama aja dengan kali 50. Sehingga terakhir delta H-nya sama dengan plus 8 kali 50, ya 400. Satuannya kilojoule per mol. Inilah jawaban untuk soal ini. Jadi perhatikan bahwa penyelesaiannya cukup sederhana, tapi sering jebakannya jadi di masanya ini. Ingat bahwa massa yang dimaksudkan adalah massa campurannya dan biasanya yang digunakan adalah massa airnya. Di sini tadi 500 ml air langsung 500 gram. Lalu satu lagi tadi adalah perhatikan apa yang ditanya. Kalau ditanya delta H pelarutan dan biasanya dalam jawabannya juga pasti ada satuannya, kita lihat kilojoule per mol ya. Kalau ditanya delta H pelarutan berarti kita cari untuk 1 mol sehingga satuannya tadi adalah kilojoule per mol. Oke, bisa dipahami? Baik.